TikTok dan Tokopedia dikabarkan akan mulai merambah bisnis yang lain. Kira-kira bisnis apa aja yang dirumorkan akan dirambah oleh TikTok dan Tokopedia ini? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di Studi Kasus kali ini gue kembali akan membahas seputar TikTok dan Tokopedia. Setelah tahun lalu TikTok itu mengakuisisi Tokopedia dari Goto, TikTok Shop kembali beroperasi di Indonesia di bawah naungan Tokopedia. Namun sepanjang 2023 sampai pertengahan 2024 kelihatannya TikTok Shop itu tidak memberikan langkah yang cukup berarti. Sampai tiba-tiba di bulan Juli ini TikTok itu membuat sebuah langkah yang cukup mengejutkan, di mana mereka itu memutuskan untuk melangkah membesarkan bisnisnya itu ke bisnis yang lain. Dan tentunya hal ini pun dibantu dengan bantuan Tokopedia. Cuma sampai sekarang ini bisnis-bisnis yang dirumorkan akan ditempuh oleh Tokopedia dan TikTok ini masih sebatas rumor saja, atau bisa dibilang masih dalam tahap uji coba sehingga belum benar-benar launching. Jadi bisnis yang akan gue bahas nantinya di episode kali ini itu adalah bisnis-bisnis yang dirumorkan atau yang masih dalam tahap uji coba. Karena kalau dia udah launching berarti kan udah resmi ya. Dan di sini udah ada 3 bidang bisnis yang dikabarkan akan ditempuh oleh TikTok dan Tokopedia. Kira-kira apa aja? Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah industri atau bisnis digital travel. Jadi kemungkinan besar bisnis baru yang akan ditempuh oleh TikTok dan Tokopedia ini adalah bisnis yang berputar di sekitaran pemesanan tiket dan juga pemesanan hotel. Sebenarnya untuk digital travel ini ya, fitur ini masih dikatakan sebagai rumor aja. Belum ada konfirmasi dari pihak TikTok maupun Tokopedia. Tapi kalau kita lihat dari Tokopedia-nya aja sebenarnya sudah menyediakan fitur tersebut dari dulu. Cuma kemungkinan besar ini implementasinya nanti akan ada di TikTok. Jadi bisa dibilang ini bukanlah fitur baru tapi merupakan integrasi antara TikTok dan Tokopedia selanjutnya. Karena kemarin itu kan masih integrasi antara sistem TikTok Shop-nya aja. Jadi memang tujuannya itu untuk e-commerce-nya aja dulu. Nah di tahun ini, di bulan Juli ini udah mulai ngomongin ke bisnis-bisnis lain yang ada di Tokopedia. Kemungkinan besar seperti itu. Salah satunya di digital travel ini. Nah yang membuat hal ini menjadi lumayan menarik adalah kita tahu bahwa TikTok itu adalah sosial media yang sangat powerful. Terlebih untuk konten-konten yang sifatnya itu traveling atau entertain. Sehingga bisa kebayang kalau nantinya TikTok ini bisa menjual tiket dan juga hotel, maka tentunya hal ini akan berkembang dengan melibatkan konten kreator yang ada di TikTok. Jadi nantinya para konten kreator yang fokusnya itu ke traveling, kemudian ke food vlogger juga mungkin bisa. Nah mereka itu bisa merekomendasikan sambil affiliate tempat mereka menginap atau tempat wisatanya. Hal ini bisa dibilang menjadi salah satu solusi ketika kita itu benar-benar mencari tempat penginapan dari awal sampai akhir, dimana kita melihat reviewnya dulu dari konten kreator. Nah dari situ kita bisa langsung mentargetkan tempat wisata maupun tempat penginapan yang kita inginkan berdasarkan review dari konten kreator tersebut. Jadi bisa dibilang dengan menghadirkan fitur seperti ini, konversi dari konten kreator travel itu akan menjadi jauh lebih powerful. Makanya jangan heran ketika fitur ini dirumorkan akan diterapkan, ya responnya itu sangat-sangat buah gitu. Karena ya memang kita tahu lah sepowerful apa itu TikTok. Sehingga kemungkinan besar fitur ini akan menjadi sebuah fitur yang sangat powerful untuk bisa menandingi startup-startup digital travel lainnya seperti Traveloka dan Tiket.com maupun startup lainnya. Tapi meskipun nantinya di TikTok ini akan ada dalam waktu dekat karena hanya tinggal integrasi dengan Tokopedia aja, balik lagi sih tantangan yang perlu mereka hadapi itu adalah masalah yang memang terjadi di industri digital travel, misalnya seperti masalah dengan partnernya dari pihak perhotelan maupun dari pihak pemesanan tiketnya. Karena ya balik lagi, berbeda dengan Traveloka maupun Tiket.com yang main secara langsung, Tokopedia itu kan lebih sebatas third party aja. Sehingga meskipun TikTok itu terjun ke bisnis ini dengan bantuan Tokopedia, ujung-ujungnya ya mereka itu kayak start dari awal. Jadi bisa dibilang fitur ini powerful kalau memang dieksekusi dengan benar dari awal. Selanjutnya, bisnis kedua yang dirumorkan akan ditekuni oleh Tokopedia TikTok adalah industri antar makanan. Jadi bisa dibilang fitur ini ala-ala GoFood ataupun GrabFood ya.
Seperti yang teman-teman tahu bahwa dulunya ketika masih ditangani oleh Goto, Tokopedia itu juga sudah menghadirkan fitur ini, di mana integrasinya itu dengan Gojek. Tapi setelah akuisisi, tentunya fitur ini bisa dibilang kehilangan kendali lah dari si Gojeknya karena sudah tidak berinteraksi langsung dalam satu perusahaan yang sama. Meskipun Goto itu masih punya sedikit persenan ya. Nah, tentunya untuk mengisi kekosongan ini, dari TikTok pun berencana untuk memasuki bisnis pesan antar makanan. Bahkan ya ada rumor bahwa beberapa pengguna itu sudah melihat fiturnya di TikTok Shop yang ada di TikTok. Cuma memang fitur ini belum benar-benar bisa digunakan, hanya sebatas tampilan aja. Jadi kita belum tahu tuh cara kerjanya seperti apa. Dan balik lagi, ini masih rumor. Mungkin pertanyaan yang muncul di sini adalah bagaimana cara pengantaran pesanan makanannya itu? Karena kan kalau pesan doang ya gampang. Cuma bagaimana ngantarnya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu mereka masih bekerja sama dengan Gojek karena ya masih ada hubungan dengan Goto. Atau mereka itu ingin bermain dengan benar-benar mulai dari awal, yaitu membangun armada pengiriman sendiri. Dan sebenarnya hal ini bukanlah yang pertama kali di Indonesia. Udah ada beberapa perusahaan lokal yang mencoba melakukan siasat ini. Tapi ternyata eksekusinya itu belum berhasil. Tapi balik lagi, berbeda dengan TikTok yang punya uang dalam jumlah besar, kemudian punya pengalaman bisnis yang lumayan banyak juga, dan juga punya partner bisnis yang lumayan kuat. Mungkin dengan bekal modal yang sebanyak itu, TikTok pun punya rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa terjun di bisnis pesan antar makanan ini. Dan lini bisnis terakhir yang akan dimasuki oleh TikTok dan Tokopedia adalah digital mall. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari bisnis e-commerce mereka itu sendiri, di mana mereka itu membuat kategori baru, yaitu kategori mall, di mana produk-produk yang dijual di sana adalah produk-produk original. Dan mereka akan menyebut fitur digital mall ini adalah dengan Tokopedia Mall. Jadi bisa dibilang untuk lini bisnis ini udah dikonfirmasi sendiri oleh Tokopedia dan TikTok. Tujuan mereka ngebikin ini sendiri adalah untuk menyaingi digital mall yang sudah ada seperti Lazada Mall dan juga Shopee Mall. Dimana memang dari survei yang dilakukan, para konsumen e-commerce itu lebih menyukai Shopee Mall. Karena memang dari segi produk itu 100% sudah difilter. Jadi produk yang boleh dijual di sana hanyalah produk asli, maupun itu produk lokal maupun produk internasional. Dan sepertinya Tokopedia tidak ingin kehilangan momentum tersebut, makanya mereka juga membuat Tokopedia Mall. Jadi bisa dibilang fitur Tokopedia Mall ini bukanlah fitur yang inovatif, lebih kepada fitur untuk terjun ke dalam kompetisi bisnis saja. Tapi kalau kita lihat dampaknya itu kepada bisnis UMKM, tentunya yang bisa masuk ke Tokopedia Mall itu adalah UMKM yang punya brand sendiri, punya produk original itu sendiri. Sehingga ini cukup membantu untuk memajukan brand lokal. Tapi ya balik lagi sih, dilihat nanti eksekusinya seperti apa. Apakah benar-benar nantinya brand-brand lokal itu dengan produk original mereka itu bisa masuk ke sana dengan mudah, atau justru dipersulit, hanya menguntungkan bagi merek-merek internasional yang bayarannya itu juga harus gede. Kan kita nggak akan ada tahu ya eksekusinya seperti apa. Tapi secara konsep ini tentunya konsep yang cukup menarik ya. Terutama ini muncul untuk menyaingi Shopee Mall yang juga berasal dari luar. Sehingga menurut gua fitur ini sih lumayan worth it kalau ada. Oke, jadi itulah beberapa lini bisnis yang dirumorkan atau dikabarkan oleh TikTok dan Tokopedia akan ekspansi. Ya bisa dibilang ekspansi dalam bisnis itu adalah hal yang wajar. Mau itu ekspansi dari bisnis di dalamnya maupun keluar bidangnya. Karena balik lagi tujuan bisnis itu ya untuk mendapatkan keuntungan. Dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut mereka harus bisa melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Tapi balik lagi, terlepas berhasil atau tidaknya mereka dalam meraih keuntungan tersebut, balik lagi kepada eksekusinya yang tepat. Mau itu pemain besar, mau itu pemain kecil, kalau eksekusinya itu salah ya nggak bakal dapat buahnya juga. Dan balik lagi kepada Tokopedia dan TikTok yang gue sebutkan tadi itu masih sebatas rumor atau masih sebatas kabar aja, belum benar-benar launching. Sehingga belum banyak yang bisa diulik. Tapi dari sini kita bisa mulai menarik kesimpulan aja kira-kira apa yang ditarget oleh Tokopedia maupun TikTok ini. Dan mungkin nantinya mereka akan ada ekspansi lagi ke bidang yang lain, kita nggak tahu. Cuma ya kita lihat aja lah eksekusi mereka bakalan seperti apa. Karena yang menarik itu adalah di bagian eksekusinya.
By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.